Halo teman-teman semua, jumpa lagi di Room Movie. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film Korea berjudul Start the Beginning yang rilis pada tahun 2021 yang dibintangi oleh Kim Min Seok, Wi Han Jun, dan Ju Won Chang. Seperti apa keseruan ceritanya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang juara dunia MMA muda bernama Do Hyun yang sedang dalam perjalanan pulang. Saat itu, ia menerima telepon dari ibunya yang mengabari kalau adiknya telah sampai di rumah. Do Hyun pun tampak senang mendengar kabar itu. Namun sesampainya di rumah, ia malah mendapati ibu dan adiknya telah tewas bersimbah darah. Ternyata itu adalah ulah 3 orang perampok yang saat itu juga menyerang Do Hyun. Namun dengan kemampuan yang dimilikinya, dengan mudah Do Hyun mampu mengalahkan ketiganya sekaligus. Bahkan membunuh ketiganya hanya dengan tangan kosong saja. Akibat kejadian itu, Do Hyun harus mendekam di penjara khusus remaja. Scene berpindah ke sebuah sekolah. Terlihat sekelompok siswa paling ditakuti di kelas tersebut sedang menonton video yang membahas kasus pembunuhan Do Hyun. Terlihat pula seorang siswa culun bernama Woo Seol yang sedang fokus mengerjakan tugasnya. Tak lama kemudian, guru kelas datang bersama murid baru bernama Suk-chan. Suk-chan merupakan atlet tinju yang berhasil meraih medali emas. Semua anak di kelas bertepuk tangan kagum mendengar prestasi Suk-chan. Tetapi tidak dengan Woo Seol. Ternyata Woo Seol dulu satu SMP dengan Suk-chan dan ia sering dibully. Saat jam istirahat, Suk-chan menghajar kelompok siswa paling ditakuti di kelasnya. Setelah selesai, Suk-chan mendatangi Woo Seol lalu membulinya. Saat itu, seorang siswi mencoba membantu Woo Seol. Namun siswi itu malah kena tampar. Saat Suk-chan ingin memukul siswi itu, Woo Seol memberanikan diri menolongnya. Yang alhasil, ia malah dihajar habis-habisan oleh Suk-chan. Saat sudah terdesak, Woo Seol mengambil sebuah pulpen dan mengancam Suk-chan. Mengetahui Woo Seol adalah anak yang penakut, Suk-chan malah mengarahkan pulpen itu ke matanya dan menggertak Woo Seol untuk menusuknya. Dan tanpa diduga, Woo Seol menusuk mata Suk-chan. Setelah kejadian itu, Woo Seol dijerat hukuman 3 tahun penjara atas percobaan pembunuhan terhadap Suk-chan. Dalam perjalanan ke penjara, di bus, Woo Seol bertemu dengan Do Hyun yang juga akan dikirim ke penjara yang sama. Sesampainya di lapas, semua napi baru lalu berganti pakaian menggunakan seragam khas penjara. Di sana, Woo Seol mendapatkan teman baru bernama Hyung Min. Seperti napi baru pada umumnya, mereka berdua harus memperkenalkan diri kepada tahanan lama yang satu sel dengan mereka. Keesokan harinya, senior yang satu sel dengan mereka memperkenalkan beberapa kelompok yang berkuasa di penjara itu. Kelompok pertama diketuai oleh Sigandut Lee Won, lalu kelompok kedua diketuai oleh Han Sung, dan kelompok ketiga diketuai oleh Sang Yu. Dan satu orang lagi yang tidak berani diganggu oleh siapapun yaitu Do Hyun. Meskipun Do Hyun napi baru, tapi semua orang di lapas sudah takut kepadanya karena mengetahui track rekornya sebelum masuk penjara. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba saja Lee Won memanggil mereka untuk masuk ke dalam tim untuk menggantikan salah satu pemain mereka yang cedera. Karena di antara mereka tidak ada yang mau, akhirnya Woo Seol ditunjuk untuk menggantikan pemain tersebut. Di tengah permainan berlangsung, apes bagi Woo Seol yang tidak bisa bermain dan tidak sengaja menendang bola keramat milik Lee Won yang membuat Lee Won KO pada saat itu. Karena kejadian itu, Woo Seol lalu dibawa oleh kelompok Lee Won untuk dihukum. Saat itu, Woo Seol flashback ke kenangan buruknya yang selalu dibully. Saat berpapasan dengan Do Hyun, Woo Seol berontak dan mencoba kabur. Ia berlari ke arah Do Hyun dan meminta untuk diselamatkan. Lee Won yang sok jagoan pun tak terima dan langsung menyerang Do Hyun. Dan dengan sekali bogem mentah saja, ia langsung KO di tempat itu. Keesokan harinya, saat kelas belajar di tahanan,
Wusol tiba-tiba dijemput oleh sipir karena ada tamu yang datang menjenguknya. Yang celakanya itu adalah Sukchan. Wusol pun ketakutan saat berada di depan Sukchan. Saat itu Sukchan menyampaikan kalau karena matanya yang buta, ia jadi tidak bisa lagi ikut bertinju. Dan karena hal itu, Sukchan akan membalas dendam saat Wusol keluar dari penjara. Suatu ketika Wusol melihat Do-hyun sedang berlatih. Ia pun langsung menemuinya dan berterima kasih karena telah diselamatkan waktu itu. Namun Do-hyun tidak memperdulikannya. Malam harinya, Wusol tidak bisa tidur karena memikirkan ancaman Sukchan yang akan membalas dendam. Karena timbul keinginan untuk menjadi kuat, keesokan harinya Wusol kembali mendatangi Do-hyun yang sedang berlatih di lapangan, lalu mengikuti Do-hyun yang sedang berlari mengelilingi lapangan. Saat itu, Wusol juga memohon kepada Do-hyun untuk melatihnya agar kuat sepertinya. Namun sayangnya, Do-hyun tetap tidak memperdulikannya dan menyuruhnya untuk pergi. Karena tekadnya yang bulat untuk menjadi kuat, Wusol terus mengikuti Do-hyun sambil berlari. Saat itu, Wusol juga menceritakan masa lalu yang buruk. Melihat tekad bulat Wusol, Do-hyun lalu memberikan tantangan kepada Wusol. Ia akan melatih Wusol dengan syarat Wusol harus mengalahkannya berlari mengelilingi lapangan itu sebanyak 100 kali putaran dalam waktu 40 menit. Wusol yang sudah sangat kelelahan mengerahkan seluruh tenaganya walaupun ia sudah tak mampu berlari. Dalam kondisi itu, ia kembali flashback ke masa lalunya yang sangat menyedihkan karena tidak dapat melakukan apa-apa saat dibully oleh Sukchan. Saat Do-hyun telah menyelesaikan putarannya, Wusol masih terus berusaha menyelesaikan putarannya walaupun telah kalah. Dengan tekad yang kuat, Wusol berusaha walaupun ia terjatuh. Wusol kembali berdiri dan memaksakan untuk berlari. Melihat Wusol yang sudah mau pingsan, Do-hyun lalu menyuruhnya untuk berhenti. Tapi Wusol tetap memaksakan berlari dan akhirnya ia pun pingsan karena letih tingkat dewa. Keesokan harinya, Do-hyun menemui kepala penjara dan meminta agar Wusol dipindahkan satu sel dengannya, agar ia dapat melatihnya di sana. Setelah dipindahkan ke ruangan Do-hyun, Wusol langsung memulai latihannya. Dan latihan pertamanya adalah melakukan push up. Namun ternyata Wusol tidak tahu cara push up yang benar sehingga ia terlihat sangat konyol. Di waktu yang sama, Lee-won yang sedang berlatih mendapat kabar kalau sekarang Wusol kini telah dilatih oleh Do-hyun dan bahkan telah dipindahkan ke ruangan Do-hyun. Hari demi hari, Wusol lalui dengan berlatih bersama Do-hyun. Do-hyun melatihnya push up, latihan meninju, menendang, dan bahkan mengunci lawan. Singkat cerita, Wusol telah terbiasa dengan semua pola latihan yang diberikan oleh Do-hyun. Bahkan hubungan antara keduanya menjadi semakin erat. Di tempat lain, terlihat Sukchan terlibat perkelahian dengan dua orang gangster yang hampir menabraknya. Karena kemampuan berkelahinya, dengan mudah Sukchan menghajar kedua orang itu. Ternyata, kejadian itu dilihat oleh bos gangster yang langsung tertarik dengan kemampuan Sukchan. Orang itu pun langsung menawari Sukchan untuk bekerja dengannya. Namun Sukchan yang angkuh langsung menolaknya mentah-mentah. Menyadari kalau mata kanan Sukchan buta, bos gangster itu mengajaknya bertarung. Jika ia dapat memukul mata kiri Sukchan dalam hitungan ketiga, maka Sukchan harus bekerja dengannya. Dan benar saja, bos gangster itu dapat membuat Sukchan tersungkur hanya dengan tamparan saja. Sehingga mau tidak mau, Sukchan harus bekerja dengannya. Kembali ke Wusol. Wusol berbincang dengan Hyungmin mengenai para tahanan yang akan dipindahkan ke penjara dewasa ketika tahanan berusia lebih dari 23 tahun. Kemudian setelah itu, Wusol melanjutkan latihan bersama Do-hyun. Saat itu, Wusol teringat perkataan Hyunmin dan menjadi sedih karena sebentar lagi Do-hyun akan dipindahkan ke penjara orang dewasa. Sementara itu, Hyunmin muncul di pinggir lapangan untuk menyemangati Wusol. Namun tiba-tiba Wusol lalu mengikuti mereka dan segera menolong Hyunmin. Terlihat kalau Wusol sudah kuat dan dengan mudah ia menghajar anak buah Lee-won. Karena kalah, anak buah Lee-won lalu mengadukan hal itu kepada Lee-won.
Liwon pun lalu memerintahkan agar Wusol dibawa ke markas mereka. Saat Wusol sampai di sana, ia langsung minta maaf atas kesalahannya kemarin. Namun Liwon tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah Wusol. Wusol yang sudah pro dengan sangat cepat dapat menghindari pukulan itu dan membalas dengan pukulan. Semua orang pun terkejut melihat kejadian itu dan pergulatan pun terjadi. Karena belum terbiasa dengan pertarungan yang sesungguhnya, Wusol terlihat sedikit kewalahan. Namun akhirnya ia berhasil menang. Tak bisa mengontrol diri, Wusol terus menghajar Liwon. Untungnya Do Hyun datang dan menghentikan Wusol. Scene selanjutnya memperlihatkan Wusol yang berlatih dengan Do Hyun telah berhasil hampir memukul Do Hyun. Dan saat itulah latihan Wusol telah dianggap cukup oleh Do Hyun. Setelah itu tibalah saat di mana Do Hyun harus dipindahkan ke penjara orang dewasa. Meskipun Do Hyun telah pergi, Wusol tetap melanjutkan latihannya walaupun seorang diri. Suatu ketika Hansung menantang Wusol untuk bertarung dengannya dan Wusol pun menerima. Keesokan harinya, Seokchan kembali mendatangi Wusol di penjara. Namun kali ini berbeda, karena saat ini Wusol sudah tidak takut bahkan berani menatap Seokchan saat berbicara dengannya. Saat itu, Seokchan pun masih mengancam akan membalas dendam saat Wusol keluar dari penjara. Setelah itu, Wusol lalu mendatangi tempat di mana ia akan bertarung dengan Hansung dan pertarungan antara keduanya pun terjadi. Saat Hansung merasa sudah menang, Wusol kembali berdiri dan pertarungan pun dilanjutkan. Dan kali ini Wusol berhasil menggunakan kuncian yang diajarkan oleh Do Hyun. Saat Wusol hampir menang, pertarungan dihentikan oleh sipir yang datang. Lalu setelah itu Wusol dihukum di ruang isolasi. Namun Wusol yang sudah menjadi petarung sejati justru menggunakan kesempatan itu untuk terus berlatih. Keesokan harinya Wusol ditemani oleh salah satu ketua kelompok bernama Sang Yup bertemu Liwon dan Hansung. Kemudian mereka pun berdamai dan akhirnya mereka semua berteman. Di tempat lain, di penjara dewasa terlihat Do Hyun yang sedang melatih narapidana di sana teringat akan kenangannya saat melatih Wusol. Singkat cerita, tibalah hari di mana Wusol dibebaskan. Sebelum keluar, Wusol menyempatkan pergi ke lapangan untuk mengingat semua kenangan saat ia berlatih bersama Do Hyun. Saat keluar dari penjara, di luar penjara ternyata Seokchan sudah menunggu di sana. Lalu pertarungan antara keduanya pun dimulai. Di awal pertarungan, Seokchan terlihat mendominasi pertarungan. Bahkan tidak satu pun pukulan dari Wusol yang mengenai Seokchan. Dan Wusol pun dihajar habis-habisan. Dalam kondisi babak belur, tiba-tiba Wusol sadar kalau kali ini ia masih kalah dari Seokchan, maka seterusnya ia akan selalu ditindas oleh orang-orang seperti Seokchan. Dan ia juga mengingat semua nasihat Do Hyun. Seketika itu juga Wusol menjadi sangat termotivasi untuk menang. Dan pertarungan pun dilanjutkan. Saat mereka jual beli pukulan, Seokchan pun mulai merasa takut dan menyerah melihat keganasan Wusol saat itu. Dan pertarungan pun akhirnya dimenangkan oleh Wusol. Di akhir film terlihat Wusol yang datang menjenguk Do Hyun di penjara dewasa. Dan film pun ditutup dengan senyum bahagia dari Wusol.
Ya, itulah tadi rangkuman dari film Shark The Beginning. Semoga dapat menghibur teman-teman semua. Seperti biasa saya ucapkan, see you next time.